Om Swastiastu. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat istimewa. Kita akan mendalami Dharma Kahuripan, sebuah panduan kuno yang luar biasa yang memetakan siklus kehidupan manusia Bali melalui rangkaian upacara manusayatnya. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya Dharma Kahuripan itu? Coba bayangkan ini seperti sebuah peta atau kompas kehidupan. Ini bukan sekedar buku aturan, tapi lebih ke sebuah cara hidup yang berlandaskan pada kebaikan, kebajikan, dan tradisi luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di dalam peta kehidupan ini ada satu konsep yang penting sekali, yaitu yadnya. Sederhananya, yadnya adalah setiap ritual atau persembahan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas. Ini adalah cara kita sebagai manusia untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Yadnya ini ternyata nggak cuma satu jenis loh, ada 5 yang kita kenal sebagai pancayatnya. Ada persembahan untuk Hyang Widi, untuk para leluhur, untuk para guru suci, dan bahkan untuk alam semesta beserta isinya. Nah, tapi untuk bahasan kita kali ini, kita akan fokus ke satu yang paling dekat dengan kita semua, Manusa Yadnya. Ritual-ritual yang mengiringi setiap langkah perjalanan kita di dunia. Ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita akan mulai dari makna Dharma Kahuripan itu sendiri, lalu kita akan menyelam ke ritual-ritual yang dimulai sejak dari dalam kandungan, lanjut ke tahap tumbuh kembang menuju dewasa, dan terakhir kita akan coba pahami apa sih intisari dari semua upacara ini. Baik, kita langsung masuk ke babak pertama, sebuah awal kehidupan yang ternyata sudah dimulai jauh sebelum napas pertama kita di dunia. Lihat di lini masa ini, perjalanan spiritual seorang manusia Bali itu sudah dimulai sejak masih di dalam rahim ibu. Lalu berlanjut terus melewati momen kelahiran yang sakral, upacara di umur 42 hari, 3 bulan, sampai 6 bulan atau otonan pertama. Yuk kita lihat beberapa tonggak penting ini lebih dekat. Kita mulai dengan upacara pagedong-gedongan. Ritual yang indah sekali ini dilakukan saat usia kehamilan sudah tua. Tujuannya adalah mendoakan agar proses kelahiran berjalan lancar dan agar si calon bayi senantiasa berada dalam lindungan Hyang Widi. Dan kalau kita lihat sesajennya, wah, ini bukan sekedar persembahan biasa. Setiap elemen punya simbol dan makna yang mendalam. Ada tumpeng, ayam panggang, kain baru, sampai miniatur rumah dari daun lontar yang melambangkan rumah pertama si bayi, yaitu rahim sang ibu. Semua ini adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian, tibalah momen kelahiran. Ini juga disakralkan. Tali pusar misalnya dipotong pakai pisau bambu yang melambangkan kesederhanaan sekaligus ketajaman. Lalu plasenta atau ari-ari yang dianggap sebagai saudara si bayi nggak dibuang begitu saja. Ia dikubur dengan upacara khusus di dekat rumah. Setelah lahir, perjalanannya belum selesai. Ada serangkaian upacara penyucian untuk ibu dan bayi. Salah satu yang paling penting itu dilakukan saat bayi berumur 42 hari. Upacara ini dikenal dengan nama mecolongan atau ada juga yang menyebutnya pekambuhan. Nah, ini yang unik banget. Mencolongan itu secara harfiah artinya mencuri. Loh, kok mencuri? Tenang dulu. Yang dicuri di sini adalah segala hal yang dianggap tidak suci atau kotor dari si bayi secara spiritual. Jadi, ini adalah proses pembersihan total agar si bayi bisa memulai hidupnya dengan awal yang murni dan bersih. Dan ini bukan acara perorangan. Seluruh keluarga, bahkan komunitas, biasanya berkumpul. Ini menunjukkan dukungan bersama. Di samping itu disiapkan juga sesajen atau banten yang sangat indah dan rumit. Banten inilah yang jadi jembatan antara dunia kita, dunia manusia, dengan dunia spiritual. Kita lanjut ke tahap berikutnya, sebuah momen yang menurut saya sangat puitis dan dalam. Jadi, sampai di titik ini, sang bayi itu dianggap masih terlalu suci, seolah melayang di antara dua dunia, makanya kakinya belum boleh sama sekali menyentuh tanah. Nah, pada usia 3 bulan, atau yang disebut nelu bulanin, upacara ini dilaksanakan. Inilah momen di mana si bayi secara resmi diterima sepenuhnya sebagai seorang manusia di alam duniawi. Ini adalah saat pertama kali dalam hidupnya kakinya menjejak di bumi. Perbandingan ini menjelaskan perubahannya dengan sangat jelas. Sebelum upacara, kakinya suci, nggak boleh menyentuh tanah. Setelahnya, dia menjejak bumi. Dari yang statusnya dianggap seperti dewa, sekarang dia disambut sepenuhnya sebagai manusia. Ini adalah momen transisi yang luar biasa, dari entitas spiritual menjadi seorang manusia yang utuh.
Sekarang kita tiba di upacara awal yang paling signifikan. Ini sering dianggap sebagai ulang tahun pertama si bayi. Tapi bukan ulang tahun menurut kalender Masehi yang biasa kita pakai, melainkan kalender Bali. Yap, 210 hari. Upacara otonan ini diadakan ketika bayi mencapai usia satu siklus kalender Pawukon Bali, yaitu 210 hari, atau sekitar 6 bulan. Ini adalah perayaan ulang tahun jiwanya yang pertama. Tujuan dari otonan ini dalam banget. Salah satunya adalah untuk menyucikan si anak dari dasa mala, atau 10 keburukan yang dipercaya bisa terbawa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Seringkali ada pertunjukan wayang kulit khusus yang disebut wayang sudamala sebagai bagian dari ritual pembersihan ini. Dan setelah upacara ini selesai, bukan cuma si bayi yang disucikan, tapi seluruh keluarga juga dianggap kembali bersih secara spiritual. Makanya, setelah otonan, mereka baru diizinkan lagi untuk masuk dan bersembayang di pura. Jadi, kalau kita rangkai semuanya, mulai dari pekambuhan, nelubulanin, sampai otonan, kita nggak cuma ngelihat 3 upacara yang terpisah. Kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah narasi yang bersambung, sebuah perjalanan suci yang sangat terstruktur. Lalu, apa sih niat di balik semua ini? Kutipan langsung dari naskah Dharma Kahuripan ini merangkumnya dengan begitu indah, agar bayi mendapatkan ketenangan, keselamatan, dan umur panjang. Pada dasarnya, di balik semua ritual yang kelihatannya rumit ini, ada sebuah niat yang sangat universal, ekspresi cinta, harapan, dan doa orang tua untuk anaknya. Oke, dari masa bayi, sekarang kita beranjak ke fase selanjutnya. Fase di mana kita tumbuh dari anak-anak menjadi remaja dan kemudian siap menjadi dewasa. Di fase ini, ada 2 upacara yang bisa dibilang menjadi gerbang menuju kedewasaan. Untuk para perempuan, ada upacara saat mengalami menstruasi pertama. Dan satu lagi yang mungkin paling dikenal luas, yaitu upacara potong gigi atau metatah yang dijalani oleh semua remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Buat apa sih mengasah 6 gigi bagian atas? Apa ini cuma sekedar tradisi turun-temurun? Atau ada makna yang lebih dalam di baliknya? Ternyata, jawabannya sangat mendalam. Metata ini sama sekali bukan tentang penampilan atau estetika. Ini adalah sebuah langkah krusial, sebuah ritual simbolis untuk menempa karakter dan belajar mengendalikan gejolak emosi dan hawa nafsu yang biasanya mulai muncul di usia remaja. Filosofinya begini, 6 gigi yang diasah itu melambangkan 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Kita mengenalnya sebagai satripu. Ada nafsu, keserakahan, amarah, kebingungan, kesombongan, dan juga iri hati. Jadi dengan mengasah gigi ini secara simbolis, harapannya kita bisa belajar untuk mengendalikan ke-6 musuh ini dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Setelah berhasil melewati fase remaja, siklus kehidupan berlanjut ke puncaknya, yaitu upacara pernikahan. Momen ini menandai dimulainya babak baru dalam hidup, tahap grihasta atau tahap berumah tangga, di mana tanggung jawab baru untuk membangun keluarga dan berkontribusi pada masyarakat dimulai. Jadi, setelah kita melihat semua rangkaian ritual ini, dari kandungan sampai menikah, pertanyaannya adalah, apa sih intisari dan makna yang lebih dalam di balik semua ini? Ada sebuah kutipan yang menurut saya merangkumnya dengan sangat indah. Dikatakan bahwa sesajen atau banten itu bukan makanan, ia adalah sebuah bahasa simbol yang sakral untuk kita berkomunikasi untuk menyampaikan doa dan rasa bakti kita kepada Hyang Widi. Pada dasarnya, seluruh rangkaian manusayatnya adalah sebuah ungkapan syukur yang panjang dan tak terputus. Setiap ritualnya adalah cara untuk memberi makna spiritual pada setiap jengkal perjalanan hidup kita, demi mencapai sebuah kehidupan yang seimbang dan penuh arti. Pada akhirnya, tradisi Bali yang luar biasa ini mengajak kita semua pada sebuah perenungan yang universal. Bagaimana cara kita, dalam budaya kita masing-masing, memaknai setiap tahapan dalam perjalanan hidup. Sebuah pertanyaan yang indah untuk kita renungkan bersama. Om Santi 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 Om.